استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani summa yatasafahani ghafarallahu dhunubahuma qabla an yatafarraqa. Hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul alim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ahbab al-izza mustami'in wal mustami'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, monggo kita awali bersama dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ittaratihi wa ila ruhi Raden Rahmat rahmatullah Sunan Ampel. Kemudian kita khususkan untuk murabbi-ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf Waruhi, murabbi-ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad Yusuf. Kemudian kita hadiahkan untuk keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah dan segala dosanya diampuni. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita semakin bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipanggil oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan atau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pertemuan kali ini, terlebih dahulu kami awali dengan sebuah untayan doa karena kita masih berada dalam bulan Syawal dengan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang kembali kepada jalannya dan mudah-mudahan dijadikan orang yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu mustamin wal mustamiat, Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala keutamaannya, dengan segala jaminan, dan yang kita rasakan jaminan itu yang paling besar di hari terakhir. Allah menyatakan melalui nabinya bahwa kita yang berpuasa dinyatakan bebas dari api neraka. Bahkan hadis yang lain menyatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladatu ummuh. Orang yang berpuasa yang alasannya karena untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kemudian bangun malam. Yang dimaksud bangun malam adalah sholat tarawih. Jangkau. Maka dia dinyatakan dosa-dosanya keluar bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin Allahumma amin. Hablum minallah sudah kita jalani, yaitu adalah kita bagaimana beribadah pada bulan Ramadan, mohon ampun kepada Allah, diantaranya dengan zikir-zikir, kemudian dengan utamanya dengan puasa. Setelah berpuasa dinyatakan bebas dari api neraka. Siapa yang berpuasa? Yang tidak puasa, yang mudah-mudahan tahun depan bisa mendapatkan jaminan bebas dari api neraka seperti kita yang berpuasa. Amin Allahumma. Tinggal satu, bahwa setelah kita hubungan dengan Allah, segala dosa dengan Ramadan dan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan kita dijamin bebas dari api neraka. Tinggal hubungan antara manusia kita dengan yang lain masih ada dosa, masih terkait dengan dosa. Bisa dosa ghibah, ngerasani, menggunjing, bisa dosa-dosa yang lain. Ini Bapak Ibu tidak segampang membalik tangan mohon maaf, tapi harus bermusafahah, harus minta maaf, minta ampun kepada orang yang pernah disalahi. Nabi menyatakan man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallal minha. Barang siapa yang pernah merasa mendolimi orang lain, li akhihi pada saudaranya, pada temannya, pernah mendolimi, artinya dolim itu punya salah, entah salah karena ghibah, entah salah sebab yang lain, maka kata Nabi falyatahallal minha, maka mintalah halal, artinya saling minta maaf satu dengan yang lain. Bagaimana kita sampaikan mohon permohonan maaf? Maka tradisi Surabaya ada yang namanya toron, orang Madura bilangnya toron ke desa, ada yang bilang mudik ke rumah kita di kampung. Apa tujuannya? Banyak hal. Satu, silaturahim. Yang kedua, mohon maaf kepada famili dan sanak famili yang ada di desa kita. Yang paling nampak adalah sedekah. Bahwa kita pulang itu bukan hanya salam-salaman, tapi bersedekah.
sedekah. Sehingga ketika kembali ke kita ke Surabaya ada istilah kosong-kosong, dosanya kosong karena saling memaafkan, termasuk dompetnya kosong. Kok iso kosong dompetnya? Disedekahkan. Alhamdulillah. Peduli, oh iki anak ponaan 5.000, oh 10.000, oh yang ada yang 50.000, ada yang 100.000, dihitung zero lupat, habislah dompetnya. Sampean bilang Kak Popo dele meneh nang Surabaya, alhamdulillah. Berarti kita pulang ke kampung halaman ada beberapa hal, yaitu diantaranya silaturahim. Yang kedua, mohon maaf, salam-salaman. Di mana Nabi menyatakan ma min muslimaini yaltaqiyani summa yatasafahani ghafarallahu dzunubahuma qabla an yatafarraqu. Lek ana wong loro padha muslimi, padha islami, padha mukminnya, setelah bertemu bersalam-salaman, Allah menyatakan melalui nabinya, Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum berpisah. Kan salim-saliman Pak ya. Alhamdulillah, sepulang seselesainya dari sholat id salam-salaman, ketemu di kampung salam-salaman, pulang ke desa salam-salaman, silaturahmi sekaligus mohon maaf kepada sanak famili yang mungkin pernah terdolimi. Kata Nabi, fal yatahallal, maka saling halal menghalalkanlah satu dengan yang lain. Maka banyak sekarang ada organisasi Bani Muhammad, boleh siapa yang namanya halal bihalal. Yang pertama memulai halal bihalal itu siapa? Di Indonesia atau yang lain tidak ada Pak. Di Arab, Malaysia nggak ada halal bihalal. Maka yang ada halal bihalal di Indonesia yang dimulai oleh Hadratus Syekh Allahumma Mbah Hasyim Asy'ari, antar organisasi, antar ormas, antar partai, kalau jadi saat itu disatukan menjadi satu, saling memaafkan satu sama lain selaku penggerak bangsa dalam hal keagamaan. Kemudian ditiru sampai sekarang ada namanya halal di halal. Bapak Ibu, semoga saja kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga bisa ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka kalau bisa bertemu dengan Ramadan, bisa berlailatul qadar berulang-ulang, bisa mohon maaf, beristighfar kepada Allah, bisa memperbanyak pahala pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang ke-253, yaitu babu karomatil awliya'i wa fadlihim. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira kekeramatane pira-pira aulia, pira-pira kekasihane Allah, wa fadlihim, dan keutamaan para aulia-aulia atau para ulama akan disebutkan setelah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat, mengeterapkan syariat atau aturan hidup, seperti syariat di dalam ibadah, syariat dalam berakhlakul karimah, dan syariat-syariat yang lain Allah mengeterapkan tidak langsung diberikan kepada kita dari Allah langsung ke umatnya, tapi Allah mengutus Nabi, Allah mengutus Rasul selaku pembawa risalah, menyampaikan ajaran-ajaran yang disebut syariat. Sekiranya kalau yang menyampaikan adalah para Rasul, para Nabi, karena selaku sama dalam kita, selaku manusia biasa bisa menyampaikan syariat itu kepada kita. Ada ibadah, ada puasa, ada sholat dan sebagainya, itu disampaikan. Dan penyampaian mereka, beliau-beliaunya para Rasul, para Nabi itu harus diiringi, disertai dengan pengakuan, harus ada bukti.
bener tak sampean itu para rasul utusan Allah, maka Allah memberikan mukjizat. Apa mukjizat? Sebetulnya mukjizat itu adalah pembuktian bahwa nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW mengakui, memberikan pengakuan atau mau menyampaikan kepada mereka, inni Rasulullah ilaikum, bahwa saya adalah utusan Allah kepada kalian semua. Hal semacam itu tidak gampang langsung serta-merta diterima oleh para ulama, para sahabat yang saat itu jahiliyah. Ada yang saat itu mereka bertuhankan selain Allah, tidak gampang. Maka sebagai bukti bahwa orang yang mengatakan ini Rasul, bahwa saya adalah Rasul, maka diberikanlah kepada mereka adalah mukjizat. Mukjizatnya nanti akan diterangkan. Maka seperti Nabi Muhammad SAW berulang-ulang ada hal yang tampak kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di antaranya iksarut to'am, memperbanyak makanan. Satu kasus bahwa pada zaman penggalian Khandaq, parit di Khandaq di Madinah, mungkin kalau ada yang pernah umroh atau haji, mungkin pernah ke Khandaq yang di Madinah. Maka saat menggali parit, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ada yang 1 hari tidak makan, tetap kerja bakti kok corong suruh boyoan. Ada yang 2 hari tidak makan, tidak minum, tetap kerja bakti. Sampai 3 hari mereka para sahabat itu dengan Rasulullah beserta sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ikut kerja bakti menggali sungai, gampangnya sungai. Dilihat Nabi Muhammad sudah tidak makan 3 hari. Pada ada salah satu sahabat yang laki-laki itu bilang pada adiknya, "Dek, kita punya rezeki enggak? Makanan untuk diberikan pada Rasulullah. Beliau sudah 3 hari tidak makan, tidak minum." Bagaimana rasanya hadirin rahimakumullah di padang pasir yang begitu panasnya, kadang 37 derajat, bahkan sampai 40, bahkan sampai 50 derajat. Itu tidak makan, tidak minum sambil kerja bakti. Coba kira-kira bagaimana? Kalau kerja bakti di kampung, ngedui parit, ya tersedia di sebelah ada rokok, ada teh segala macam. Kalau kerja bakti pada zaman Nabi tidak ada makan, tidak ada minum. Pas kata istrinya, salah satu sahabat itu bilang, ada kambing kecil, paling cukup untuk orang 10. Ya itu sampai dibeleh. Setelah dibeleh, di sebagian digoreng dan sebagainya, mungkin dipanggang dan sebagainya. Setelah masak, Nabi Muhammad dipersilakan untuk datang ke rumahnya sahabat itu, tapi sambil bilang, ojo rame-rame Nabi, karena makanannya hanya cukup sekian orang. Ternyata Rasulullah memanggil yang orang jumlahnya ribuan itu, ayo makan semua. Makanan kambing kecil, empek ya cempe dan apa namanya, itu hanya cukup 10 orang. Kalau Nabi memanggil semua orang yang kerja bakti itu suruh makan. Sahabat yang memberikan makan itu kaget, 10 orang ya Rasul kok dipanggil semua. Oh gila, makanan itu diludahi oleh Nabi. Begitu datang 10 orang dimakan, dari bawah ini muncul lagi Bapak Ibu. Diberikan lagi, dari bawah muncul lagi. Dibagikan semua sampai rata orang ribuan itu kebagian semua, yang semula makanan itu untuk hanya 10 orang kurang lebih, ternyata sampai ribuan, cukup makanan yang hanya sekian itu. Namanya iksarut to'am. Nabi punya mukjizat memperbanyak makanan. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat Nabi yang terjadi pada Rasul Nabi Muhammad SAW, yang itu adalah sebagai bukti bahwa Nabi memang utusan, sungguh-sungguh utusan. Sebagai pembuktian, maka seakan-akan dikata Nabi dalam kitab
Ad-Dasuki dinyatakan sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Ketika Nabi menampakkan atau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain menampakkan mukjizatnya sebagai adab, sebagaikan ada pembenaran dari Allah dengan kata-kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi, maha benar atau benar hambaku Rasul itu fi kulli ma yuballighu anni, tentang apapun yang telah disampaikan oleh para Rasul itu kepada Anda semua. Jadi mukjizat itu adalah bukti pembenaran bahwa Rasulullah yang mengatakan inni rasulun, bahwa saya ada utusan untuk kalian semua, dibenarkan dengan adanya mukjizat. Ada lagi mukjizatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak ditelan mentah-mentah utuh oleh ikan. Hop. Kalau kita yang ditelan ikan, walaupun menurut saya tanpa dikunyah kemudian ditelan utuh, paling 3 hari hancur sudah, karena pencernaannya kuat. Walaupun menungso istilahnya ditelan utuh, 3 hari hancur. Nabi Nuh, Nabi itu tidak hancur, tapi ketika dikeluarkan dari perut ikan itu kulitnya habis, tapi tubuhnya utuh. Maka mukjizat itu terjadi kepada para sahabat, para nabi, para rasul sebagai pembukti bahwa dirinya adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang dibahas bab sekarang adalah karamatnya para aulia, wali Allah, ulama itu adalah penerus nabi. Kalau umpama terjadi pada hal-hal yang tidak masuk akal pada seorang kiai sekarang, seperti pada Kiai Abdul Rahman Wahid, bisa transparansi, bisa mengetahui hal yang akan datang, itu hal yang wajar. Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa beliau pada alim ulama adalah betul-betul kekasih Allah yang bisa tahu, dibuka sedikit oleh Allah tentang sifat ilmunya, maka hamba Allah bisa mempunyai pengetahuan yang dikatakan al-irhas atau dikatakan firasat tentang hal yang akan terjadi. Itu terjadi pada para sahabat dan para ulama atau para aulia-aulia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dikatakan karomah. Kalau hal yang khariqul lil adah terjadi pada nabi, pada rasul, namanya mukjizat. Tapi kalau terjadi kepada para aulia, para ulama, itu namanya karomah. Dan banyak sekali seperti karomahnya Syekhuna Holil, kemudian Syekhuna Holil Bangkalan maksudnya, kemudian juga Syekhuna Holil di Sidogiri, ada juga ulama-ulama yang lain yang kadang hanya menyeberang Pulau Madura, seberang Kamal Bangkalan, Kamal Surabaya atau Perak itu dengan menaiki apa ya katanya orang Madura itu krocok. Krocok itu kembang mayang, apa ya, kembangnya pohon kelapa, itu dinaiki tidak tenggelam. Yang dibaca hanya Bismillahirrahmanirrahim, tidak tenggelam. Tapi kalau orang sekarang jangan ditiru dengan meniru. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ya mendelam, karena kita tidak punya ibadah atau keimanan yang tentu seperti beliau-beliau. Dan memang beliau itu punya kelebihan. Maka walaupun itu terjadi pada para aulia, bukan para nabi, maka tetap dikatakan shadaqu abdi bima yuballighu anni, benar sekali apa yang disampaikan oleh hamba-hambaku itu. Jadi di dalam kekeramatan ini ada yang namanya irhas. Irhas itu firasat. Firasat itu biasa sering terjadi prediksi-prediksi yang terjadi seperti prediksi Gus Dur. Nanti suatu ketika ada yang bla bla, ini banyak dan banyak sekali macamnya. Irhas atau kekeramatan itu semacam prediksi yang transparan, seakan-akan beliau itu tahu apa yang akan terjadi, tapi ternyata setelah dibuktikan betul-betul terjadi. Itu namanya kekaromatan daripada aulia atau ulama atau kekasih Allah
yang terjadi dan sedikit diberikan oleh Allah untuk beliau. Dan tidak semua orang bisa membuktikan tentang hal itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terjadi kekeramatan kepada Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah ibunda daripada Nabi Isa yang dikatakan Yesus oleh mereka, karena mereka mempertuhankan. Kalau kita, bagaimana hukumnya mengimani terhadap Yesus? Maka hukumnya wajib mengimani Yesus sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Karena Yesus itu sebutan mereka. Nabi Isa namanya jadi Yesus. Kemudian kalau Ibrahim jadi Abraham, Ismail menjadi Samuel, Mikail menjadi Michael, dan sebagainya. Itu bahasa Injil saja yang dibaca oleh mereka. Jadi logatnya beda. Maka ketika Ibu Hana hamil dalam posisi umur yang kurang lebih 70 tahun, sudah renta, sudah sepuh, ternyata untuk hamil. Karena hamilnya di masa yang lanjut usia, sudah 70 tahun lebih, maka Ibu Hamna namanya bernadar kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharrara, katanya di Al-Quran surat Maryam, aku nadar, andai kata nanti anakku lahir, akan saya jadikan khaddam, pelayan di Masjidil Aqsa. Maka ternyata yang dinyatakan sebagai dinadarkan untuk menjadi khaddam di Masjidil Aqsa, ternyata ya lahir perempuan. Inni wada'tuha unta, ya Allah, ternyata anak saya yang saya nadarkan untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa ternyata kok perempuan. Tapi karena sudah terlanjur niat, maka Ibunda Maryam atau Siti Maryam tetap diletakkan di mihrab di Masjidil Aqsa saat itu. Ketika beliau, Ibu Hana itu hamil, maka Bunda Maryam itu, Siti Maryam itu hamilnya, pembuahan dalam istilahnya tidak terjadi dengan cara penetrasi, tapi hamilnya Siti Maryam dengan, ada yang mengatakan ditiup lengan bajunya oleh malaikat Jibril, ada wakilah menyatakan ditiup lengan bajunya, sehingga Bunda Maria atau Siti Maryam hamil. Maka kekeramatan yang terjadi diceritakan di dalam surat Maryam halaman ayat 25-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaika bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli wasrabi. Wa huzzi, Allah memerintahkan kepada beliau saat hamil, goyang-goyanglah ilaika bijid'in nakhlah, pohon kurma itu. Padahal pohon kurma itu di sini diterangkan bahwa pohon kurma yang disuruh goyang-goyangkan itu sudah kering. Jadi khitaban li Maryam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab kepada Maryam yang sedang hamil, yang nantinya lahir adalah seorang yang bernama Nabi Isa. Diperintah oleh Allah, wa huzzi ilaika bijid'in nakhlah, goyang-goyang sampean pohon kurma itu. Maka tusakit, maka akan jatuh buah-buah kurma itu. Padahal kurma itu saat itu kering dan tidak berbuah. Maka karena Siti Maryam mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang-goyang pohon kurma itu, maka langsung bersemi, kemudian berkembang, mengembang ya, kemudian berbuah, dan setelah beberapa saat, hanya beberapa hitungan menit, maka jatuhlah pohon buah-buah kurma yang matang.
Itu diantaranya adalah terjadi kepada Bunda Maryam yang diistilahkan itu bukan karomah, bukan mukjizat karena beliau bukan seorang nabi, tapi bisa dikatakan termasuk sebagai kekaromahan daripada Bunda Maryam yang pohon kurma sudah kering, diperintahkan wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaika rutaban janiyya faquli wasrobi. Jadi goyang-goyangkanlah pohon kurma itu yang sudah kering, maka setelah digoyang maka ternyata segera secepat kilat daunnya sudah menghijau, kemudian berkembang secepat kilat dan berbuah dan matang sehingga rotor jatuh dan bisa fakuli maka makanlah, wasrubi dan minumlah, dan di sebelah ada sumber-sumber air yang spontan juga. Ini menandakan bahwa dalam cerita ayat ini bahwa terjadi keanehan khariqun lil ada, walaupun bukan pada nabi dan rasul tapi kepada kekasih Allah, hamba Allah, maka Bunda Maryam bisa melakukan hal yang seperti itu. Kemudian nanti yang terjadi lagi pada Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita daripada mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa ini terkenal di umatnya bisa menghidupkan orang mati. Suatu saat ada manten anyar. Pengantin anyar suaminya meninggal dalam hitungan minggu. Sedang sayang-sayangnya suaminya meninggal, sehingga sang istri tidak pulang dari makamnya, nangis terus. Ketika itu Nabi Isa lewat di pinggirnya. Karena melihat Nabi Isa dan si pengantin putri itu tahu bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bilang, "Wahai Nabi Isa, mohon sekiranya panjenengan berkenan untuk menghidupkan suami saya yang meninggal. Gimana kiranya siap?" Maka Nabi Isa bilang, "Siap, insya Allah siap." Saking senengnya karena Nabi Isa siap menghidupkan orang yang mati itu adalah suaminya. Ditanya oleh Nabi Isa, "Mana suamimu?" Nonjo itu keliru, makam sebelah. Mana yang mana makam suamimu? "Ini ya Rasul." Keliru, makam sebelah. Maka yang makam sebelah itu di dalam kitab Badi'uz Zuhur diterangkan dia meninggalnya dalam keadaan durhaka dulu dan tidak beriman kepada Nabi, bahkan Nabi sebelum Nabi Isa. Makam lawas, kuburan lawas, begitu, "Hai, kok coro gampangnya, wahai ahli kubur yang ditunjuk itu, hiduplah kamu." Hidup sungguhan, ternyata orangnya bukan zamannya atau periodenya Nabi Isa, tapi Nabi sebelumnya yang tingginya bisa 5 meter tinggi menungsan itu. Sebelum Nabi Adam aja itu 15, ada yang mengatakan 30 meter tingginya. Begitu kuburnya retak berdiri, katanya kata istrinya, "Bukan itu ya Rasul, ini sebelah." "Oh, kamu bilangnya ini." Akhirnya dia hidup kembali. Setelah hidup kembali oleh Nabi Isa akan dimatikan lagi. Setelah mau dimatikan dia bilang, sebentar Nabi Isa, tolong sampean tuntun saya untuk berucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah." Kemudian meninggal. Untung dia ada orang keliru nunjuk. "Ikil suamiku," ternyata orang lain yang dulu meninggal dalam keadaan non muslim, setelah dihidupkan ternyata keliru, dikembalikan lagi. Dia minta tempo sebentar dulu Nabi Isa, "Saya tolong dituntun untuk berucap kalimat syahadat." Setelah mau berucap kalimat syahadat, dia meninggal dunia dan sebelahnya bisa dihidupkan. Itu sebetulnya terjadi pada diri Rasul dan para nabi dan rasul sebagai pembuktian bahwa ketika dia mengatakan, "Ketahuilah wahai kaumku bahwa saya adalah Rasulullah." Kok Rasul? Mana buktinya? Buktinya bisa menghidupkan orang mati. Buktinya bisa Nabi Muhammad bisa membelah
bisa membelah bulan. Bahwa Nabi Muhammad terjadi ada batu yang menggelinding dari atas gunung gede yang sebesar kepala masjid itu melundung pada Nabi sampai sahabat banyak yang menjerit. Ternyata batu yang jatuh dari ujung gunung itu bukan untuk menimpa Nabi tapi untuk berucap kalimat syahadat. Dan masih banyak Nabi Muhammad itu mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Nabi, dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita baca sebagai kitab suci itu dengan perjalanan zaman yang berganti-ganti, kemudian bermacam-macam etnis, Al-Quran tetap relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Beda halnya dengan kitab-kitab Nasrani, seperti ada macam-macam sekali ternyata yang membuat kitab suci itu di dalam kitab Kristen. Bukan Injil saja, tapi ternyata ada banyak hal. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Barnabas, ada Matius, ada Lukas yang membuat kitab suci. Yang jelas, kitab satu yang lain tidak sama. Yang sehingga ketika orang Kristen mempelajari Quran, ternyata di dalamnya sudah ada semua pertanyaan-pertanyaan orang Kristen yang ada, yang termuat di dalam Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran satu pembenaran bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah dan utus Allah, karena kitab sucinya mulai dari zaman dulu sampai sekarang masih cocok untuk diterapkan hukumnya. Itulah sebagai pembenaran yang dinyatakan sadaqul abdi bima yuballighu anni, bahwa betul hambaku yang namanya Muhammad yang telah menyampaikan bahwa dia adalah utusan dari Allah. Betul sekali bima yuballighu anni yang telah disampaikan untuk Anda semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saudara kita yang bukan nahdiyin kadang-kadang tidak percaya bahwa manusia yang dekat dengan Allah, bahwa manusia yang statusnya adalah aulia atau kekasih Allah mendapatkan atau melakukan hal-hal yang khariqul lil ada. Kadang-kadang mereka, apalagi Wahabi, tidak percaya sama sekali apabila terjadi pada waliullah yang sifatnya khariqul lil ada, itu tidak percaya. Pada zaman dahulu juga ada orang yang sedang mengajar sambil ngarang kitab. Itu terjadi. Jadi dia membaca kitab seperti ini, tapi tangannya ngarang, seperti printer itu. Ngajar kitab, kemudian dia tangannya jalan sendiri. Itu tidak lain adalah karomah atau kekeramatan yang diberikan oleh Allah kepada dia, kepada orang-orang tertentu tentunya, sehingga banyak orang yang tidak percaya. Tapi realita ada. Kita selaku umat biasa, walaupun kita bukan aulia, kita bukan ulama, tapi mudah-mudahan walaupun tidak ada pada diri kita yang terjadi yang khariqul lil ada, mudah-mudahan ketakwaan kita, ibadah kita berkualitas, hingga tidak mustahil kita nanti ketika menjadi orang yang sudah berumur sekian, bisa jadi kita menjadi orang yang dikasih sayang, dijadikan kekasihnya oleh Allah berkat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan senantiasa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Semoga menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan semakin menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggal kita nanti mendapatkan status husnul khotimah. Amin Allah amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dapat tercapai oleh Allah Subhanahu, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, umpama atau andai kata ada penyakit yang ada di tubuh kita sekarang, mudah-mudahan diangkat penyakit itu menjadi lebih sehat kembali. Amin Allahumma amin. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.